Oke. Poin 104. Ma baini wa bainika. Sesuatu yang mengikat antara aku dan engkau. La yu'lamu. Tidak diketahui. Apa ya hubungan yang mengikat antara aku dengan Tuhanku ini? Apakah karena di dalam diriku telah ditiupkan dari rohnya? Ataukah hubungan penciptaan, dia sang pencipta, aku sebagai ciptaannya? La yu'lamu, tidak diketahui. Artinya dengan bahasa gurunya, dia orang mana, aku orang mana. Karena ada Tuhan itu bukan orang Arab ya. ya itulah makanya. Jadi lalu gimana? Fayut labu, ya. Lalu dituntut. Yo nggak ada kaitannya. Menuntut apa? Nggak bisa dituntut dong. Ya. Jadi artinya ya nggak usah minta lagi. Pokoknya sedikasihnya kamu terima aja. Kalau nggak dikasih udah sabar. Kalau nggak dikasih sabar, kalau dikasih bersyukur. Hanya dua, dikasih bersyukur, tidak dikasih bersabar. Ya bagaimanapun tidak bisa dipertanyakan apakah mengapa Tuhan memberi, mengapa Tuhan tidak memberi, tidak bisa dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu aja persoalannya. Kalau kepada sesama manusia boleh saja, nyong teman tuh dulu sangat baik kali. Kok sekarang jadinya berubah sampai pinjam uang 100.000 aja nggak dikasih. Ada apa ya? Kenapa ya? Kita cari, oh ternyata saya pernah mengecewakan dia kan. Ya kalau Tuhan nggak boleh, mengapa tuh? Pertanyaan mengapa Tuhan? Nggak bisa, nggak ada urusan. Karena Tuhan mah berbuat sekehendak Dia. Kata bahasa Jawanya sekarepe dewek. Yaf'alu ma yasha. Allah akan berbuat apa yang dikehendakinya. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah akan berbuat apa saja yang diinginkan, gak ada urusan. Mengampuni orang yang pendosa, boleh enggak? Bisa enggak? Kenapa Tuhan kau maafkan orang pendosa itu? Kenapa orang yang tidak pernah menyembahmu dikasih rezeki lebih banyak daripada kami yang bersujud setiap hari? Boleh nanya kita sama Tuhan. Kami yang tiap hari baca firman-Mu, tadarus sampai subuh, hidup kami melarat terus sampai mereka yang tidak mengakui firman-Mu, malah Kau beri rezeki yang lebih banyak dari kami. Boleh bertanya begitu kepada Tuhan-Mu? Ya, kenapa temanku yang jelek itu istrinya cantik jelita, aku yang ganteng istrinya jelek banget? Bisa? Protes sama Allah begitu? Nggak bisa. Makanya la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tuhan tidak bisa dipertanyakan, tapi manusia harus dipertanyakan. Segala tindakan manusia harus dipertanyakan mengapa. Ya, dasarnya apa? Payung hukumnya apa dan sebagainya. Oke. Gitu kira-kira kita dalam bertuhan itu. Lanjut 105. Auqafani fil wahdaniyati. Tuhanku telah memperkenankan diriku untuk bersimpuh. Di mana bersimpuhnya dalam keesaan. Wahdaniyah dalam keesaan, bersimpuh dalam keesaan, dalam wahdaniyah. Wa qala li, lalu dia berkata kepadaku, azharta kulla syai'in, engkau telah menampilkan segala sesuatu. Ya dulu alayya, yang menunjukkan keberadaanku, menunjukkan kebesaranku. Engkau telah
menghadirkan berbagai bukti-bukti dan alasan yang menunjukkan kehebatanku. Wa yakshifu anni, dan bisa mengungkap tentang kehebatanku. Kama ja'altahu fi dzatil waqti, seperti engkau jadikan bukti-bukti yang kau kemukakan tadi fi dzatil waqti, pada waktu yang sama, yad'u ila nafsihi, menyeru kepada dirinya sendiri, menjadi egoistis juga akhirnya. Malah bukti-bukti itu yang memanggil untuk dirinya, yang menggoda kamu, yang menyesatkan kamu juga. Wa yahjibu anni, dan menjadi hijab bagiku. Di satu sisi engkau mencari bukti atas kebesaranku, bukti-bukti yang kau kemukakan tadi memang betul bisa mengungkap kebesaranku, tapi juga bisa menjadi hijab atas diriku, menjadi hijab juga. Kok mengapa begitu? Ya seperti itulah. Fahadzu kulli insan, maka nasib baik seseorang manusia, minal hijbati, dari hijab tadi, bagian seseorang mendapatkan hijab itu kahadhihi minat ta'alluqi, seperti juga nasib seseorang dalam ketergantungan kepada sesuatu yang lain. Ketergantungan seseorang pada orang lain juga tergantung kepada usia. Kalau anak bayi baru lahir, ketergantungan kepada orang tua 100%, bahwa dia tidak bisa apa-apa. Semakin bertambah usia, dia sudah bisa makan sendiri, tidak perlu lagi disuapin oleh ibunya, sudah tidak tergantung lagi. Semakin dewasa lagi, dia sudah tidak perlu dicebokin kok, sudah bisa cebok sendiri. Sampai akhirnya setelah umur 50 tahun baru dia bisa makan sendiri, tidak minta uang sama ibunya lagi. 50 tahun loh. Kadang-kadang 50 tahun belum bisa bikin rumah. Masih minta sama orang tua. Di sini di Indramayu, banyak gak yang sudah kawin dan punya anak masih minta uang sama orang tua? Nah. Sampai ada yang sampai mati belum pernah punya rumah, dari ngontrak ke ngontrak terus. Kontraktor ya. Nah itulah, nah ini adalah saya lagi menerangkan bahwa ketergantungan seseorang itu juga bervariasi, ya. Jadi artinya seberapa ketergantungan seseorang dari penghijaban ini sama dengan ketergantungan seseorang pada yang lain. Jadi ada yang hijabnya itu ya gelap gulita blek ireng geteng, ada yang remang-remang hijabnya itu, ada yang sama sekali tertutup sampai wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, sampai ketertutupan itu menjadi sia-sia dengan bukti apapun, dibuktikan atau tidak dibuktikan sama saja mereka itu, sawaun alaihim, sama saja mereka itu, a'anzartahum, kau buktikan kepada mereka, am lam tundirhum, atau juga tidak engkau buktikan kepada mereka, tetap mereka la yu'minun, tidak percaya. Dasarnya apa? Mereka tidak minta bukti, memang dasarnya mereka tidak mau percaya. Nah kalau orang tidak pernah minta bukti, nggak usah dibuktikan kok, abaikan aja sih, gitu. Udah abaikan saja. Yang memang dia dasarnya tidak mau percaya, dibuktikan percaya enggak? Tidak dibuktikan percaya enggak? Sama, la yu'minun, karena dasarnya memang tidak mau percaya. Itu
hijab yang sudah total. Tuh. Lalu gimana sikap kita? Jangan diperhitungkan, jangan dihitung, bikin capek aja, percuma gitu. Zikri akhassu ma azharta. Zikir kepadaku adalah yang paling khusus dari apa yang engkau buktikan. Wa zikri kasyfun. Zikirku juga membuat kasyaf, menjadi terbuka. Kama anna hijabun, tapi juga bisa menjadi hijab. Zikir bisa mengungkap, tapi juga bisa menjadi penutup. Dua-duanya berpotensi. Idza badautu, apabila aku tampil, lam tara min hadza kullihi syai'an, maka ketika aku tampil, maka engkau tidak akan dapat melihat apapun. Ini persoalannya karena engkau belum melihatku, maka engkau masih banyak yang kau lihat. Begitu engkau telah melihatku, maka tidak ada lagi yang dapat kau lihat kecuali aku. Itu kira-kira. Nah, ini menjadi dua hal yang bisa membuka, bisa menutup, bisa membuktikan, bisa menggagalkan. Dua hal yang paradok itu terjadi. Sebetulnya paradoknya bukan pada Tuhannya, pada logikamu itu. Sebab ketika Anda dengan hanya bermodalkan ilmu pengetahuan, ketahuilah wahai saudaraku, di dalam pengetahuan terdapat paradoks. Dalam pengetahuan terdapat kontradiksi. Bukankah kita sering melihat para ulama berbeda pendapat? Para fisikawan berbeda pendapat, para psikolog berbeda pendapat, para antropolog berbeda pendapat, para ahli akidah, ilmu kalam juga berbeda pendapat, malah saling bunuh-membunuh lagi. Itu ilmu. Iya. Karena ilmu itu hanya tergantung pada bagaimana kemampuan kita menganalisa, mengumpulkan data, melakukan komparasi, melakukan silogisme, dan sebagainya. Dan nanti pada akhirnya kesimpulan apapun yang kau ambil itu hanya dugaan kok. Dengan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, tergambar dalam pikiran kita betapa mudahnya masuk surga. Betapa murahnya karcis surga hanya dengan mengucapkan masuk surga. Kita bikin rumah saja 20 tahun baru jadi. Sedangkan surga hanya ucapan. Ini kan kayak film Barbie. Betapa mudahnya engkau menganggap betapa mudahnya orang masuk surga. Betul nggak? Dengan ucapan saja. Itu satu sisi. Tetapi juga Anda mengatakan, Anda juga mengatakan bahwa umat Islam akan terbelah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. 1/72. Sedikit banget. Di satu sisi Anda mengatakan betapa mudahnya masuk surga, tapi sisi yang lain Anda mengatakan betapa sulitnya masuk surga. Selesaikan dulu dalam pikiranmu itu. Kayak seperti itu kira-kira. Ini kan paradok dalam pikiran Anda sendiri yang menyalahkan Tuhan. Jadi Anda mengatakan bahwa betapa mudahnya Tuhan memasukkan orang surga, itu pikiran Anda. Dan betapa sulitnya Allah memasukkan orang surga juga pikiran Anda. Silakan selesaikan. Udah jangan nyalain orang dong. Jangan menyalahkan siapa, itu kan pikiran Anda.
Nah kalau kita hanya kalau berbeda pikiran, ya nggak usah menyalahkan orang dong. Belum tentu pikiran Anda salah. Mungkin pikiran Anda yang salah. Pikiran saya yang benar. Ya iya, jadi tidak usah saling salah menyalahkan. Kecuali yang sifatnya faktual dan data, ya yang tidak bisa dihindari lagi, ya itu baru dipastikan salahnya. Tapi kesalahan teori mah nggak ada. Yang ada itu kesalahan fakta. Iya kan? Anda salah ngambil, niatnya ngambil gula pasir, tapi ternyata ngambilnya garam. Terbukti karena kopi yang Anda bikin baunya baunya rasanya asin. Saya memasak Anda salah ngambil. Sudah jangan merengkel. Iya, tapi selagi Anda masih tebak menebak, ada 2 botol, ada benda yang putih mengkristal. Saya nanya mana garam, mana gula pasir. Anda mengatakan ini. Selagi belum dicoba, itu paradigma yang non eksperimentalis, itu nggak bisa disalahkan. Udah beda jelas. Jadi ya jangan mudahlah menyalah-nyalahkan orang tuh. Iya. Makanya kita kan punya tata krama dulu, pesantren tuh punya tata krama. Ketika kita membaca kitab dan kita menduga bahwa ini salah cetak, tidak menyalahkan pengarang. Iya, makanya ditulis la'alla as-shawab. Tuh tahu sih ngerti. La'alla as-shawab, barangkali benarnya seperti ini. Ini kan tata krama. Zaman sekarang mubalik, kiai saling caci mencaci di mimbar, menyalah-nyalahkan orang lain. Ini di mana tata keramanya? Atau sudah tidak perlu moral lagi dalam berdakwah ini? Oke, kalau sudah tidak perlu moral silakan. Nah, yang saya khawatir itu bukan apa-apa. Nanti anak cucu kita akan melihat kita kok. Kok orang tua kami gitu sih, biadab banget sih. Nah, kalau mereka pada murtad gimana? Diberikan contoh yang baik pada anak cucu. Kan gitu. Nabi kan mencontohkan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak usah gitu. Jadi kita kembali lagi bahwa persoalannya bahwa apapun yang kita miliki bisa bermanfaat untuk diri kita, bisa juga berbahaya untuk diri kita. Apapun yang kita miliki bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Beli pisau buat nyembelih ayam bisa nggak? Nyembelih orang? Ya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itu aja persoalannya. Ilmu pengetahuan juga sama. Bisa bermanfaat untuk dirimu, juga bisa berbahaya untuk dirimu. Iya, sejak kapan dia jadi tukang tipu? Sejak berilmu. Modus operandinya terus berkembang setiap saat. Modus operandinya terus dikembang setiap saat. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak kawasannya, semakin luas pergaulannya, semakin hebat penipunya. Ya, sampai menjadi penipu yang ulung. Penipu profesional. Iya. Penipu ulung itu korbannya tidak pernah merasa dirugikan, malah berterima kasih. Itu baru ulung. Kalau yang ditipu sadar belum ulung kamu nih. Itu ukurannya ulung nih. Ya, penipu ulung itu korbannya berterima kasih. Korbannya menangis, ya Anda belum ulung namanya, masih penipu kelas bawah namanya. Penipu. Itu persoalannya. Dan Allah itu Maha Penipu. Salah nggak nih? Salah nggak Allah Maha Penipu? Maha. Allah Maha Pendendam, betul nggak? Al-Muntaqimu itu pendendam. Allah Maha Penipu. Wallahu khairul makirin. Allah Maha makar. Wa ma yamkuruna illa anfusahum, mereka berbuat makar atas diri mereka sendiri. Allah Maha makar. Kamu yang ketipu. Itu maksudnya.
Pokoknya apa saja kalau ada mahanya benar jadi sifat Tuhan. Tapi bukan asmaul husna. Sifat. Bukan asmaul husna. Oke, dikit lagi. Qul rabbi la tadruni. Katakan, wahai Tuhanku, jangan engkau tampah aku. Tampah, tahu tampah? Tampah. Buat gabah itu ditutup di lumpang yang terbuat dari batu, lalu pemukulnya itu namanya alu. Nah, setelah terkelupas ditaruh di tampah, lalu digur-gur, dikebiarkan sehingga kulitnya berterbangan dan berasnya ngumpul di atas tampah. Tahu nggak tradisi gitu tuh? Iya. Anak zaman sekarang mah nggak tahu ya, tahunya heller aja. Dulu belum ada heller begitu. La tadruni. Iya. Bimidratil hurufi, dengan tampah huruf. Jangan kau tampah diriku seperti menampah huruf, dibuyar-buyar, diur-gur, dikibas-kibaskan semacam itu. Fi ma'rifatika, dalam mencari kemakrifatan kepadamu. Untuk menggapai kemakrifatan, tolonglah huruf itu jangan digur-gur, ditampah. Jangan kau bikin pikiranku seperti huruf-huruf yang ditampah itu. Li'anal hurufa, karena huruf-huruf itu sendiri tusyattitu, memporak-porandakan, wa tuba'athiru, dan memberantak-berantakan al-aqla, akal pikiran kita. Huruf yang membuat pikiran kita semakin kacau dan berantakan. Gara-gara huruf-huruf itulah pikiranku menjadi kacau dan berantakan semacam itu. Kal midrati, seperti tampah. Sebetulnya midrat itu bukan tampah ya. Jadi apapun, kacang kedelai atau kacang tanah atau beras, gandum, itu disemburkan dengan mesin nyembur. Nah, nanti yang bijinya itu pada ngumpul, kulitnya berterbangan gitu. Apa namanya tuh? Ya, tampah bener. Ayakan mantur ke bawah. Ini mau disemburin gitu. Iya. Ya seperti waktu kalau panen nih, ya kan dikipaskan nanti. Kalau yang ada berasnya turun, kalau yang ringan menjadi berterbangan. Apa namanya itu? Gerabagan. Nggak ada juga, ya udah terserah sampah lah. Jadi artinya ini ya justru menjadi pelajaran bagi kita juga. Jangan kau kira semakin banyak buku yang kau baca, semakin banyak ilmu yang kuasai, pikiranmu semakin jejak, semakin kacau. Bisa terjadi, ya kan, terlalu banyaknya referensi, akhirnya kemana-mana tambah kacau akhirnya. Ya, menuju ma'rifatullah tidak hanya mengandalkan huruf, tapi memang seestunya sesungguhnya adalah fadlum minallah, anugerah dari Allah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.